يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون. Alhamdulillah, tidak lupa kita berucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini beliau sudah menuju ke sini. Kita sambut sebentar lagi beliau, yang mana acara kita pada sore hari ini ialah nongki. Nongki itu apa? Nongki itu nongkrong bareng Habib Bajir Muhammad Al-Habsyi, yang mana kita juga diskusi sama beliau, yang mana nanti akan dipandu oleh abang kita, artis internasional kita. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma. Dan karena beliau sudah datang, marilah kita. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita hari ini bisa nanya lu. Jadi gini Bib, sebelumnya kan banyak nih permasalahan antara pada yang bilang kalau musik itu haram Bib. Karena kebetulan kan pekerjaan saya kan sebagai musisi gitu loh. Nah itu kalau menurut Habib gimana tuh? Karena ada beberapa pendapat yang bilang kalau musik itu haram. Terus juga ada beberapa pendapat yang bilang kalau musik itu tuh apa ya bahasanya ya? Apa bahasanya Tat? Haram apa? Mubah gitu loh. Nah kalau menurut Habib gimana Habib? Langsung moderatornya yang nanya. Tadi ini agak rancu juga. Ini mau nanya apa mau curhat nih? Ya. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya sangat menarik ya. Pertanyaan masalah tentang musik. Dalam hal ini apapun hal yang membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya tidak ada nilai ibadah, maka itu dikatakan suatu hal yang mubah. Namun apabila suatu hal yang dapat membuat dia jauh dari Allah atau membawa dia ketertarikan dalam suatu syahwat atau kepada suatu kemunkaran, maka jadi haram. Namun segala suatu hal, kalau dihubungkan segala hal tersebut mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala, memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan mengagungkan suatu hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, seperti alam, atau suatu hal yang kita hadapi dalam kehidupan, atau mungkin di dalam nyanyian tersebut, di dalamnya ada nasihat, atau ada hikmah, ada ibrah yang bisa kita ambil, maka itu menjadi nilai pahala. Karena penyampaian dakwah itu bermacam-macam. Kadang ada orang hadir majelis ilmu pun, di majelis kami sering kita tanya, lo hadir pengajian, apa sih yang ditemenin? Yang satu bilang, ya karena kumpul sama teman, ada nilai silaturahim. Ada lagi yang datang, ya pengen cari ilmu Beb, oh dapat nilai ilmu. Ada lagi yang datang asyik dengerin alat musik. Kalau kita di majelis ilmu ada alat musik namanya itu rebana atau hadroh. Itu sebagian ulama berpendapat hukumnya haram, namun mujtama'nya ulama mengatakan itu hukumnya mubah. Jadi alat musik itu hanya membantu sarana saja. Sebagaimana Nabi Muhammad itu gerak-geriknya Nabi ilmu. Ada hadis secara ucapan, ada hadis secara perbuatan. Jadi kadang-kadang ketika para sahabat bertanya, Nabi Muhammad langsung mengemukakan dengan ucapan. Itu namanya hadis fi'il, hadis qauli. Ada hadis fi'ili apa? Ketika sahabat menawarkan Nabi makan biawak.
Nabi nggak bilang nggak suka, tapi Nabi nggak mau makannya. Sehingga para sahabat mengatakan bahwasannya itu hukumnya makruh. Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi pun disambut dengan musik. Dengan rebana disambut dengan Tala'al Badru Alaina. Dan ketika Nabi Muhammad istirahat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, itu Nabi Muhammad bangun dari tempat duduknya, dari istirahatnya, didengar di luar rumah Abu Ayyub itu ada gadis-gadis kecil lagi main rebana. Mereka mengumandangkan syair-syair pujian kepada Nabi, syair-syair kerinduan kepada Nabi, yang isi syairnya Nahnul Jawarih min Bani Najjar, ya hab. Para ulama sufi pun menjadi para musisi. Ada namanya ulama namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Terus juga ada lagi namanya Imam Suyuti, kan mimbar untuk mengumandangkan syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Apapun musik tersebut, kadang tergantung orang yang mengaplikasikan. Kadang aku pun sering dengar tuh ada opik bawain lagu Dialova. Ya, Iya kan? di Bogor juga artinya kan. Dia pernah ketemu, jadi sebenarnya ceritanya lagu Dialova itu adalah lagu ungkapan dia rindu sama Rasulullah. Oke. Nah, dia Ya. kemudian Ahmad Dhani mengambil lagu tersebut, dia mengambil daripada syairnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Salat ini contoh. Ada orang salat, apakah kita melihat orang salat tersebut dikatakan itu orang riya? Kalau kita melihat orang salat kita katakan, oh gue punya teman riya banget sih. Oh, mentang-mentang soleh, mentang-mentang kita ungkapkan kerinduan kita untuk Nabi Muhammad menjadi nilai pahala. Atau jadi untuk ibu. Nah, itu jadi kembali kepada si penyanyinya dan kembali juga kepada pendengarnya. Intinya alat musiknya itu di. Jadi kebiasaan kita zaman sekarang kalau ingin menikah itu harus ada foto prewedding itu. Jadi pertanyaan saya, apakah foto prewedding sebelum akad nikah itu berdosa dan dosanya itu menjadi dosa jariah, Bib? Itu saja, Bib. Wah, ini pertanyaannya menarik ini pertanyaan. Tapi sebelumnya kenalan dulu siapa namanya? Oh senior. Mungkin bukan. Ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kemuliaan kepada kaum wanita. Karena dulunya orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang tersebut mereka itu menjadikan seorang wanita itu sebagai aib, sebagai budak, atau sebagian daripada mereka mengatakan bahwasannya apabila mereka mempunyai anak wanita itu menjadi aib dalam kehidupan mereka. Namun agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi daripada kemuliaan wanita. Sampai Allah Ta'ala menyetarakan ridhonya. Kalau engkau mau mendapatkan ridhonya Allah, maka raihlah ridhonya Allah dengan engkau mendapatkan ridhonya ibumu. Perempuan kepada ibu orang lain, kenapa nggak bisa berlaku baik kepada ibunya sendiri? Dan berapa banyak laki-laki? Soalnya perempuan itu kemuliaannya di mana? Terletak pada rasa malunya. Semakin dia pemalu, semakin dia mulia. Contoh, kalau kita beli parfum di biji, beli parfum di pasar malam, sama beli parfum yang resmi di agennya langsung. Iya, kita beli di mall, di Plaza Senayan, kita beli itu parfum, harga beda, nilai beda, kualitas beda. Oke? Aku pernah dapat hadiah, ini suatu ibarah hikayah ya. Aku pernah dapat coklat. Ada murid kita baru pulang di luar negeri, dia bawa oleh-oleh bentuk cintanya dia. Beb, ini hadiah, Beb, coklat. Itu coklat kotaknya segini. Kotaknya aja menunjukkan isinya pasti rasanya luar biasa. Kotaknya mewah banget. Ketika dibuka tuh kotak coklat, ada kotak lagi. Habis dibuka tuh kotaknya, ada bungkus lagi. Habis dibuka bungkusnya, baru ketemu coklat. Ternyata kotaknya segede gini, coklatnya kecil. Tapi itulah barang mahal. Hati. Pertama, ketika laki menjadi fantasi hayalan laki-laki yang dihinakan oleh Allah. Amit-amit gak? Amit-amit gak? Maknanya apa? Sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang mempunyai rasa cemburu yang besar terhadap istrinya. Maaf, tapi banyak laki-laki zaman sekarang dia posesif. Belum jadi istri udah posesif. Kamu di mana? Laki apa? Sama siapa? Kalau ada laki kayak begitu tukar tambah. Ribet hidup ente. Benar. Sebab maaf,
kalau laki-laki kadang-kadang dia posesif sebelum nikah, menunjukkan perhatian sebelum nikah, apalagi laki-laki yang mengatakan sejuta jurus kepada wanita yang bukan mahramnya. Hati-hati, ini laki-laki penipu. Kenapa begitu? Sebab laki-laki sejati bukan laki-laki yang suka gampang mengucapkan I love you, tapi laki-laki sejati adalah laki-laki yang berani mengajak wanita yang dicintainya untuk mengucapkan qabiltu. Setuju nggak? Mantap, prakteknya gimana ya? Ini pemuda dia bilang, ya Rasulullah, setiap nasihat yang kau berikan kepadaku akan aku amalkan. Hobinya apa? Hobinya ngasih harapan kepada wanita. Dulu Nabi bilang apa? Nabi katakan, didengar, ini ilmu dari Rasulullah. Rasul bilang, wahai pemuda, kamu punya ampun, aku nggak sanggup. Kemudian Nabi bilang, kamu punya ibu nggak? Punya. Kalau ibu kamu di PHP-in, disakitin, dimainkan perasaannya oleh selain ayah kamu terima nggak? Waduh, ngebayangin nggak sanggup ya Rasulullah. Nabi nanya lagi, kamu punya anak perempuan nggak? Punya. Kalau anak perempuan kamu dibonceng, dipegang tangannya, dihilangkan kehormatannya sebelum kau halalkan oleh laki-laki yang berhak baginya, apa kau ridho? Wallah, gak bayang aku anak perempuanku disakiti. Kemudian Nabi bilang, kamu punya kakak perempuan, punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Kalau adik perempuan kamu dipermainkan, kamu ridho enggak? Enggak ridho. Maka Nabi bilang, mungkin wanita yang kau permainkan, dia istri seseorang, atau adiknya seseorang, atau kakak seseorang, atau ibu dari seseorang, atau putri dari seseorang. Sebagaimana engkau tidak ridho menimpa keluargamu, jangan engkau berbuat demikian kepada wanita lain. Insya Allah dipahami ya? Insya Allah. Bisa dipahami tadi? Udah, oke. Jadi gimana? Apa kita lanjut lagi, kan ini kan bentar lagi nih. Masih nggak apa-apa Bib ya. Oke, jadi teman-teman yang masih ingin bertanya, ayo silakan. Ini agak cepat dikit karena memang kita bentar lagi mau pada maghrib. Mana nih yang jelas, jangan abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bib, kita menyebutnya apa nih? Biar kan, apakah kita boleh menyebutnya? Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat istimewa ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mujahadah mereka. Adapun para habaib bukan karena keilmuan, bukan karena kealiman, tapi kepada Nabi. Bentuk saya atau antum sekalian, Al-Fakir pribadi pun mencintai dan memuliakan apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika aku mencintai para habaib, karena aku mencintai siapapun para habaib, aku cinta kepada mereka bukan karena mereka, tapi aku cinta karena Rasulullah. Istri, aku cinta kepada istri bukan karena istri, tapi aku cinta kepada istri, cintanya aku karena Allah. Tugas aku sebagai suami mencintai dan memuliakan istriku untuk menyempurnakannya. Nisbatnya karena Allah, nisbatnya karena Rasulullah. Kepada para habaib, kepada para ustadz, para kiai, kepada saudara kita, atau nggak boleh kita menyepelekannya. Kenapa sebabnya? Kita boleh mengingat. Jadi ini beban tanggung jawab bagi saya, bukan kemuliaan. Bagi saya pribadi apa? Beban tanggung jawab yang harus saya hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tiap hari kerjaannya zina. Ketika meninggal sahabat nggak ada yang mau nyolatin. Apa kata sahabat? Gue tahu nih orang tiap hari kerjaannya zina. Ketika itu Rasulullah bilang apa? Ini wanita dosanya udah diampuni oleh Allah. Maka sahabat bilang, apa kata sahabatnya? Subhanallah. Kalau kata anak gaulnya sekarang apa? Amazing. Kok bisa? Amal apa? Ibadah apa yang dia kerjakan? Sedangkan tiap hari dia berzina kepada Allah. Apa jawaban daripada Rasulullah? Baiklah, berhubung karena sudah tarhim ya. Jadi untuk sore hari ini kita tutup dulu, dan terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir, dan juga terima kasih buat guru kita Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Habsi. Dan juga selain kita nongkrong bareng di sini, kita juga bisa mempererat tali silaturahmi satu juga, dan juga sekaligus kita di sini mensupport kegiatan positif dan semakin menambah wawasan kita tentang ilmu agama. Jadi